Anak soleh dan soleha, kita buat pembelajaran kita yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu melalui mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Kemudian melalui penugasan, siswa mampu menentukan kata baku dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan di lingkungan rumah, siswa mampu menyampaikan laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. Dan melalui mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. Ya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontohkan dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan B.M. Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Ya, anak soleh dan soleha, itulah tadi seorang pemuda B.M. Diah yang memiliki pemikiran yang cemerlang untuk menyimpan naskah asli teks proklamasi yang ditulis oleh Ir Soekarno. Nah, anak soleh dan soleha, sekarang kita sudah masuk di masa kemerdekaan yang sudah ke-75 tahun sejak kemerdekaan itu direbut oleh para pahlawan kita terdahulu. Nah, untuk mengisi kemerdekaan ini sebagai seorang pelajar, kita lebih banyak belajar yang rajin dan tekun, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keluarkanlah karya-karya yang kita miliki sesuai dengan bakat yang kita miliki. Seperti itu ya anak soleh dan soleh. Seperti kata Soekarno, pemikiran, tindakan, dan karya adalah indikasi orang merdeka. Apa karyamu dan apa kontribusimu untuk bangsa Indonesia ini? Ya anak soleh dan soleha. Ini adalah naskah proklamasi tulisan tangan Ir Soekarno yang disimpan oleh B.M. Diah tadi ya. B.M. Diah menyimpan naskah proklamasi asli yang sudah dicoret-coret seperti ini. Dan ini adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik, yang sudah diketik agar lebih rapi. Ya, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Nah, ternyata kata-kata yang di proklamasi tersebut ini bukan merupakan kata baku, seperti jang itu bukan kata baku. Untuk yang sekarang ya, sekarang kata bakunya itu yang, kekoeasaan itu sekarang bukan seperti itu tulisannya. Yang kata bakunya itu adalah kekuasaan. Ya, anak soleh dan soleha, singkatnya bukan J ya, tetapi Y. Ya, jadi kata baku itu digunakan dalam situasi resmi dan penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan. Jadi kata baku ini bisa kalian lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itulah contoh dari kata baku seperti ini ya. Jadi kata tidak baku nasehat, bukan tapi nasihat, itu adalah kata baku. Apotik,
itu bukan kata baku ya. Yang kata baku itu adalah apotek. Apotek ya. Jadi salah kalau kita bilang apotik. Kemudian yang tidak baku itu cuman. Kata bakunya itu adalah cuma. Gubuk, bukan G tapi K, gubuk. Kata tidak bakunya jadwal, bukan jadwal tapi jadwal ya. Itulah contoh-contoh dari kata baku itu sendiri. Jadi yang sering kita sebutkan, kata baku ini adalah kata yang digunakan dalam situasi resmi. Jadinya kalian bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mana merupakan kata baku dan mana yang merupakan kata tidak baku. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu ternyata hewan dan tumbuhan itu memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungannya ya, seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa ternyata hewan bermanfaat untuk manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susunya yang biasa kita makan ya. Daging ayam, daging ikan, telur ayam, telur bebek, dan susu sapi, susu kambing yang biasa kita konsumsi. Kemudian yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wool. Jadi kain wool yang biasa kalian pakai itu dari domba. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Kemudian yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan juga untuk membuat kok bulu tangkis yang biasa kalian pakai untuk bermain ya. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu penghasil pupuk organik. Ternyata hewan juga penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Siapa yang memelihara sapi dan kambing? Ternyata kotorannya juga ada manfaatnya ya. Kemudian yang kelima, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Wah, Masya Allah ya. Ternyata hewan memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungan. Ya, anak soleh dan soleha, ternyata di lingkungan sekitar kita manfaat hewan sangat banyak. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat untuk kita. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan. Yang kedua, bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Ya, jadi kapas itu adalah tumbuhan yang biasa diambil seratnya yang untuk membuat kain katun yang biasa kita pakai juga untuk baju itu ya. Yang ketiga, bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang keempat, bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, seperti jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Berikutnya, sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia, yaitu getah karet, getah pinus, kayu pinus, dan buah kelapa sawit. Selanjutnya, sebagai bahan pewarna alami. Jadi tanaman-tanaman di sekitar kita seperti sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning untuk pewarna alami. Seperti juga buah naga juga bisa menjadi pewarna alami. Selanjutnya yang ketujuh, menjaga kualitas air. Tanaman bakau yang biasa kita lihat di sepanjang jalan di pinggir pantai menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Ya, anak soleh dan soleha, tugas kalian sebentar, carilah satu jenis tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar rumahmu. Kemudian sampaikanlah habitat, tempat hidupnya, dan manfaat bagi manusia dalam sebuah video. Dan video itu dikirimkan ke ustazah ya. Ya, anak soleh dan soleha,
Di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi, warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak seperti bertani, bercocok tanam, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya untuk kehidupan yang layak. Selanjutnya, ada kembali pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Jadi kita berhak mendapat pendidikan di sekolah. Ya, ini adalah tugas kita kali ini. Yang pertama, lingkarilah mana yang merupakan kata baku ya. Lingkari mana yang merupakan kata baku. Tugas yang kedua, sampaikanlah dalam bentuk video jenis tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar rumahmu. Dan kemudian jawablah pertanyaan yang ada di sini ya. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Dan apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Soal ini ada terdapat di buku tema 2 subtema 3 di pembelajaran 1. Ya, baiklah Nusantara, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Ustaz ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.